Buat ngapain ya Abdul Qadir? Untuk nyambung anak kalau anak tidur waktu ngapalin. Masya Allah. Ada santri sekarang yang begitu? Woi, santri ada yang begitu? Bayar orang untuk nyambung kalau ketiduran waktu ngapal. Yang nyambung dibayar. Ada apa ada kira-kira? Ya ada. Sekarang ibunya anaknya dicampur sama kiai, besok lapor polisi. Betul. Sementara anak sekarang dibentak balik. Betul? Kalau lihat anaknya dicambuk itu ribut aja ribut. Kasus beberapa banyak kasus. Kiai kemarin di apa namanya itu? Di Lampung tuh. Gara-gara mendorong santrinya doang. Santrinya kurang ajar, didorong, jatuh, lapor polisi, kiainya masuk penjara. Coba bayangin, makannya ikut kiai, tidurnya ikut kiai, ikut ulama, dimarahin sama ulama, bapak mamanya nggak terima, kiainya masuk penjara. La ilaha illallah. Aja. Aneh pernah bu, lebih aneh lagi. Ada orang mondok di tempat Habib. 4 bulan pulang. Kata orang tuanya, Beb, ini anak saya mondok 4 bulan kok belum bisa baca Quran? Baru 4 bulan minta baca Quran, pinter. Padahal dia datang dari tempat ke tempat anak, buru-buru baca Quran, buruk nggak ada yang tahu. Anak jawab, ente nitipin anak ke anak berapa lama? 4 bulan, Beb. 4 bulan belum bisa baca Quran, ente ribut. Iya, Beb. Harusnya yang ribut itu anak. Kok bisa, Beb? Ente titipin anak ente ke anak 14 tahun udah umurnya, datang ke tempat anak huruf satu aja belum tahu. Ente baru 4 bulan ribut, ente 14 tahun nggak ngajarin anak ente apa-apa. Apaan itu? Bapak model apa lu? Betul? Ya Allah, kewajiban orang tua ngajarin anaknya sampai kita nyempurnain. Nah ini anak boro-boro sholat Fatihah nggak ngerti, huruf nggak ngerti, datang ke pondok udah kayak bajingan. Alhamdulillah pulang udah bagusan dikit, masih kita yang disalahin dasar setan lu. Allah, la ilaha Muhammadun. Makanya kita muslim-muslim sekarang tuh mesti hormati para ulama kita, agungkan mereka. Ini bagian susah doang, tahlilan dari ulama. Benar? Ada orang meninggal cari pas bagian duit itu banyak yang dicari mall. Nanti ulamanya bagi-bagi apa namanya sorban keliling, ente ngoceh ulama nyari duit. Ulamanya minta bayaran, anaknya mondok, ilmu apa dijual pala lo peang. Emang kiai makannya makan sholawat. Kadang otaknya udah mikir sih, bisanya nyalain berkerasa paling pinter deh. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya kalau yang anaknya di pondok itu udah ngikutin dari konsen Syekh Abdul Qadir. Dari Syekh Abdul Qadir pertama muliakan ilmu dari kecil. Syekh Abdul Qadir mondok. Ini orang pengen keramatnya kayak Syekh Abdul Qadir, mondok aja nggak mau, datang ke pondok alergi. Pengen kayak Syekh Abdul Qadir, ya nggak bakal bisa. Orang dulu anaknya ke pondok ngaji Quran kayak tempat Ustaz kita nih. Abang hafal Al-Quran tempat beliau nih. Khusus perempuan ini lagi minta nih satu buat jadi istri. Mondok tempat beliau, mondok anaknya mondok sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dilihat sama bapaknya pulang udah bisa menghafal beberapa hizib, belum sampai 1 juz. Hizib kalau bahasa kita apa? Beberapa hizib dari Quran, apa? Beberapa ain, beberapa ain daripada Al-Quran. Tahu ya? Sok baca Quran, tahu rahasia. Ya, alhamdulillah. Jangan kita ngomong begini juga paham maknanya itu. La ilaha Muhammadun. Beberapa ayat daripada Al-Quran anaknya hafal.
ngerti awal abangnya seneng bawa duit 100 dinar emas. 100 dinar emas ini udah kalau sekarang mungkin sekitar 500 jutaan. Saking girangnya ngeliat anaknya begitu, bawa dinar, bukan dirham, dinar, lebih gede lagi tuh. Kasih emas. Syekh, Kiai, alhamdulillah anak-anak udah bisa baca Quran. Nih, anak kasih hadiah mantu. Nih Kiai saking herannya ngomong, ya Allah, anak ini nggak ngapa-ngapain, nggak pantas anak dapet ini mau banyak banget. Langsung dia ngomong sama anak, pindah pondok. Aku Kiai. Lah kok begitu? Kiai itu udah nyina Quran. Loh, dia kata satu huruf Al-Quran nggak bisa dibayar dengan emas satu dunia. Apalagi ini Kiai itu sudah ngajarin beberapa hizib. Harusnya semua dunia saya kasihkan sama Kiai. Itu Kiai pun belum pantas hanya dapat segitu. Harus dapat semuanya buat Kiai. Masya Allah. Jadi orang tuanya yang marah karena Kiainya nggak mau nerima, dikata menghina Quran. Kalau sekarang ada Kiai minta sama anak-anak santri buat bayar, emaknya yang marah. Kiai tukang benta bayar. Betul. Ada apa ada? Yang mana orangnya? Allah, mudah Allah selamatkan kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ya jam-jam mana? Anda mau lihat dan mati bebas. Ada apa ini? Kok cemburu sama jam? Ada Syaikhul Qadir Al-Jilani, ajarannya ilmu. Habis itu thariqahnya apa Syaikhul Qadir? Habis ilmu thariqahnya amal. Apa? Amal. Ilmu doang nggak diamalin. Seperti pohon nggak ada buahnya. Siap. Pohonnya gede, buahnya nggak ada, kayunya nggak bisa dipakai. Ya. Boleh punya ilmu banyak, tapi kalau nggak diamalin sama aja nggak berilmu. Iblis orang alim apa? Iblis paling alim, ngajarin malaikat di surga 100.000 tahun. Ngajarin ngaji malaikat, kerjaan iblis ngajarin ngaji malah 100.000 tahun. Alim apa alim? Alim apa alim? Sekarang ada makhluk yang paling dibenci oleh Allah kecuali iblis. Kenapa? Som. Amalin ilmunya. Orang dulu kalau dapat ilmu dikit pulang diamalin. Sekarang ngajinya sejam, pulang satu gak ada yang diamalin. Dulu ada satu orang buta, ngaji dari Shibang ke Tarim. Dari Shibang ke Tarim itu sekitar takriban 40 kilo. Zaman dulu ngajinya 40 kilo, buta. Ngaji digandeng sama anaknya. Jalan pulang, ngaji pulang. Satu hari berangkat ngaji 40 kilo di ngaji. Jalan sampai di tengah jalan, ini bapaknya pengen buang hajat, pengen buang air. Ngomong sama anaknya, nak, anda mau buang hajat. Kata anaknya, sabar ya Pak, anak gali lubang dulu. Kata bapaknya, kenapa gali lubang nak? Biar kencingnya nggak nyiprat. Maka kalau di lubang kencingnya nggak nyiprat. Udah selesai ditutup lagi. Udah gitu kata bapaknya, ayo kita pulang. Loh, katanya mau ngaji Pak. Saya ngaji itu dapat satu ilmu pulang saya amalin, dapat satu ilmu pulang saya amalin. Ini di jalan inti ngasih ilmu sama anak udah ngamalin, anak pulang. La ilaha. Satu ilmu diamalin. Dan kita hari ini dikasih tahu, awas jangan makanan yang haram, pulang masih ada tanah tetangga diukur. Ada apa ada? Duit tetangga diembat, ada apa ada? Tetangga hutang gedenya 2.000, 3 hari nggak nanya, betul? Ada apa ada? Bagaimana Allah yang maha segalanya, rahmatnya luar biasa. Kita diajarin dari lawat Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling utama yang harus kita pikirin untuk sesama kita itu tetangganya selamat nggak?
Itu tetanggaannya kurang nggak? Itu santriana makan kagak? Itu istri anak makan nggak? Anak-anak makan nggak? Kurang apa enggak? Jangan sampai, apalagi keluarga, jangan sampai orang lain yang kasih kebaikan sama anak-anak kita dan yang kasih kebaikan sama anak-anak kita orang perapatan. Besok pikiran anak kita orang perapatan lebih setia kawan daripada orang tua. Bahaya apa bahaya? Akhirnya nongkrongnya di perapatan. Betul. Anak itu bisa beli motor, anak gak dibeli motor, akhirnya beli motor preman perempatan, dipinjemin sama preman perempatan, besok dia nurutnya sama preman perempatan daripada mandi. Betul apa betul? Betul apa betul? Minta beliin HP gak dikasih, besok dia minjem HP-nya preman perempatan, dikasih, diajak nonton bokep, akhirnya cintanya sama perempatan. Hati-hati, pikirkan bagaimana keselamatan mereka. Duit mah kecil, orang yang tinggal pernah nyetak ngesap, betul? Ada yang nyetak duit? Ada, punya nggak? Punya nggak? Punya. Belum, kalau masih ngomong nggak punya, mau tiulah. Dari tadi dia keluar kopinya, kasih minuman spray. Susah minumnya. Coba kopi. Kopi ini dikatakan zaman dulu, orang-orang dulu itu kalau dicabut nyawanya sama malaikat, di perutnya ada kopi, malaikat itu nggak ngecek amalnya lagi, langsung masukin surga. Itu sih kasih tahu gitu, serius gitu. Gak percaya, ini bukan cerita bohong, bukan asli. Karena apa? Minuman kopi ini terkenal minumannya sufi. Orang yang ahli zikir, dulu orang zikir ngantuk, dia nggak tahu obatnya apa, didatangin oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir nanya, kenapa itu? Ya Nabi Allah, aneh ngantuk mulu kalau zikir. Yaudah, zikir sini, duduk sini. Nabi Khidir pergi pulang mau biji kopi, lu tanam ini. Besok kalau jadi lu minum ini. Diminum sama orang tersebut. Maka dulu kopi ini minumannya orang ahli zikir. Maka dulu ketika udah melihat orang mati di dalam perutnya ada kopi, masuk surga. Dulu. Kalau sekarang masih taktis, masih diaudit. Begitu ada kopi, audit dulu. Ini kopi nongkrongnya di mana? Jangan-jangan di warung kopi sambil kepret. Betul. Kalau dulu nggak pakai audit, nggak beli kopi, ahli surga. Dulu. Tapi nggak apa-apa lah, minimal kita minuman orang sok. Kalau yang lain kan kopinya kopi dingin. Tahu bu kopi dingin tahu? Tahu kopi dingin tahu? Bukannya icipin lo ya. La ilaha. Pertama ilmu, kedua amal. Itu torikonya Syekh Abdul Qadir. Cari ilmu, kemudian amalkan. Yang ketiga ikhlas. Apa? Ikhlas. Ikhlas itu amalnya karena Allah, nggak karena yang lain. Inti datang ke Syekh Abdul Qadir. Kenapa inti datang ke Syekh Abdul Qadir? Karena Allah cinta sama Syekh Abdul Qadir. Walaupun nggak salah, dengerin, nggak salah kalau inti minta apapun kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak salah. Jadi jangan ikut orang-orang sekarang. Kadang-kadang orang-orang sekarang yang nggak punya NU, yang nggak punya Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak berani ngomong. Jangan minta sama kuburan. Lu mau minta sama kuburan nggak apa-apa. Ini gue ngomong. Nggak apa-apa. Yang penting kuburannya orang soleh. Jangan minta sama kuburan, mintalah sama Allah. Anak minta sama dia, bukan minta sama dia, mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ente minta sama anak nggak musyrik, kenapa minta sama orang saleh dibilang musyrik? Kurang ajar. Betul apa betul? Betul apa betul? Minta sama bapak sama emak nggak musyrik, kenapa minta kepada kekasih Allah dibilang musyrik? Gue petung kepala lo. Insyaallah, setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Dan mereka orang-orang
orang soleh di dalam meninggal, hayyun di kuburihim, mereka hidup di dalam kuburan mereka. Betul betul. Makanya kita sering dengar ada Syekh Abdul Qadir datang. Syekh Abdul Qadir datang. Ikhlas karena Allah. Minta sama kuburan maksudnya apa? Karena kita tahu mereka bendahara-bendaharanya Allah. Ada wali namanya Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau dikenal dengan julukan bendaharanya Allah. Kalau mau minta apa-apa ke raja, yang luarin siapa? Ente minta apa-apa ke raja, yang luarin duitnya siapa? Bendahara. Betul. Ente mau minta apa-apa sama Allah, yang bagiin Syekh Abdul Qadir, yang bagiin baginda Nabi besar Muhammad. Nah kalau bendaharanya nggak tanda tangan, liwat lu. Betul. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, amin. Ini jangan takut, nggak usah didengarin orang-orang yang ngomong minta sama kuburan musyrik, minta, nggak ada. Karena kita minta sama siapapun, hakikat yang kita mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nggak ya, kita umat Islam ini dikatakan oleh Nabi, masyirku akhaf alaikum. Dalam satu riwayat lagi, masyirku akhsha alaikum. Apa kata Nabi? Aneh nggak takut jadi orang musyrik. Artinya apa? Nabi yakin jadi orang nggak bakal musyrik. Walakin akhsha alaikum dunia. Tapi aku takut kalau ente jadi orang kaya. Tuh. Nabi takutnya kalau ente jadi orang. Kenapa? Karena ketika kalian jadi orang kaya, fayansallah, maka kalian lupa kepada Allah Subhanahu. Kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fatanafasu, maka kalian berebut dunia kama tanafasu man kana qablakum, sebagaimana kama tanafasu man kana qablakum, sebagaimana orang-orang yang terdahulu dari kalian, mereka berebut dunia. Fayulikumullah, maka Allah menghancurkan mereka. Kenapa? Karena rebutan tahalakatkum, maka dunia akan menghancurkan kalian. Jadi kalau ada orang yang sekarang benar-benar syirik, dia berselisih dengan Nabi Muhammad. Karena dalam banyak hadis Nabi Muhammad mengatakan ma'akhsha alaikum syirk, masyirku akhsha alaikum, dan seterusnya. Boleh cek dalam kitab-kitab sunan bagaimana Nabi memberikan pencerahan kepada kita, memberikan pengertian kepada kita bahwa Nabi yakin ini semua gak bakal syirik. Yang ruwet kalau dapat duit, dapat jabatan, yang ruwet. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, amin. Ikhlas karena Allah, berbuatlah karena Allah. Itu thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Enggak, Syekh Abdul Qadir dicaci maki orang, enggak pernah balas dengan cacian. Bahkan enggak cuma kepada orang yang jauh, orang yang dekat. Mau berbuat jahat kepada Syekh Abdul Qadir, enggak dibalas. Enggak dibalas. Tapi perhatiannya Syekh Abdul Qadir sama santri-santrinya, mudah-mudahan kita jadi santrinya, amin. Luar biasa karena Allah. Ada satu santrinya, rumahnya jauh di Syam. Rumahnya di Syam, Syekh Abdul Qadir tinggalnya di mana? Baghdad, Kufah dan Syam, jauh. Di Syam, ini santri melihat perempuan cantik. Perempuan cantik tuh, mau digodain sama ini santri. Tapi ini gurunya Syekh Abdul Qadir, orang luar biasa. Gurunya di Kufah kerasa. Lagi mau wudu dia lihat tuh santri anak mau maksiat. Dia ambil sendal teklek, sendal apa tuh yang pakai kayu. Dalam tangannya dakiat tuh. Dicopot kumandannya. Dia ambil dilempar dari Kufah sampai ke Syam, betok kena kepalanya. Terakhir dia lihat, ya Allah, sendal guruannya nih enggak jadi maksiat. La ilaha Muhammadun Rasulullah. Amalnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdul Qadir setiap hari beliau sedekahnya 400 kg kurma. Banyak kan tuh? Banyak kan tuh? Karena apa? Dia nggak butuh dunia, butuhnya Allah Subhanahu, dan nggak pengen dibalas. Makanya
Namanya kasih juga. Ngasih makannya begitu. Ente ngasih makan berapa orang sehari? Ngomel lah kira-kira. Kalau ngasih makan orang sekampung 3 hari udah ngomel lah kira-kira. Ngomel lah kira-kira. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, ada satu kampung itu terkena qahtun kebir, terkena kemarau yang luar biasa, paceklik yang luar biasa. Itu sama beliau 3 bulan orang satu kampung dijamu makannya semua. 3 bulan. Keren nggak? Keren nggak? Kalau kita gimana? Lah ada acara Khalduan Musya aja nggak mau ngeluarin duit itu. Benar apa benar? Benar apa benar? Apa tarikahnya Syekh Abdul Qadir? Pertama ikutnya siapa kalau cari ilmu? Ikutnya siapa? Ulah. Kalau udah punya ilmu terus amal. Kalau sudah amal terus anak akan kasih gambaran ikhlas. Yang tertinggi para sahabat ngajarin kita tentang ikhlas. Gimana sih yang namanya ikhlas? Lihat, cek. Sebelum saya tutup. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu. Lagi perang tang tingtung perang. Tiba-tiba musuhnya jatuh. Mau dipenggal balanya sama Sayyidina Ali. Begitu mau dipenggal tuh musuh meludahin Sayyidina Ali. Ini kalau kita lagi perang, musuh udah jatuh, mau dipenggal, diludahin. Kira-kira yang kita lakukan apa? Tambah diinjak-injak, ditusuk-tusuk. Betul. Sayyidina Ali begitu mau ngebacok ini orang, diludahin, berhenti. Gak jadi dibacok. Maka sahabatnya tanya, ya Imam, kenapa gak dibunuh itu orang? Ini pedang Nabi. Dan saya berperang karena Allah. Ini kalau saya bacok, saya takutnya saya ngebacok dia karena dia meludahin saya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mendingan gak saya bacok deh. Gara-gara diludahin gak jadi dibacok. Kenapa? Karena amalnya untuk Allah Subhanahu. Inti kalau ngasih sesuatu buat Allah, maka sebelum orang lain terima, Allah dulu yang terima, yang balas Allah. Biarin yang ngasih ente celah ente nggak apa-apa, karena ente pengennya ridhonya Allah Subhanahu. Emang berat jadi orang ikhlas, berat. Kita mah pengennya santunan anak yatim aja kalau bisa ditontonin orang satu kampung. Betul. Terus sama itu nggak bagus? Bagus daripada nggak nyantunin. Bagus aja udah daripada nggak mau nyantunin. Nyantunin janda musik kawan, nyarinya yang muda yang bisa dinikahin. Emang perintahnya begitu. Makanya ini kiai-kiai, kalau istri-istrinya satu, kalau kiai ini istrinya satu semua, itu namanya kiai-kiai pengecut. Sallallahu Nabi Muhammad. Allah yang bilang fa'in khiftum bawa. Kalau kamu takut istrinya satu aja, takut. Allah yang bilang kok, bukan aneh yang bilang, jangan marah itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Habis ngomong kita emang istrinya